kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan selawat dan salam ini kita putus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kekuatan kepada kita, dan kita bermohon agar kita termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu masih dalam judul yang sama, Syariah, Thariqah, Haqiqah. Jadi memang banyak juga yang bertanya, apa sebenarnya yang dikaji dalam tasawuf? Tasawuf itu akhlak, tapi puncaknya tauhid. Tetap saja ke tauhid. Yang di awal dulu kita sudah menjelaskan, begitu kita berharap berlebihan kepada manusia, pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Berharap itu sepenuhnya kepada Allah, karena Allah yang menentukan semuanya. Kalau bahasa sekarangnya grand design. Makanya kadang manusia kalau pakai otak tak sampai dia mendeteksi itu. Ketika ia mulai bertanya, misalnya saya ingin berbuat baik, kemudian saya buat baik itu, berjalan kebaikan itu, kan Allah yang memperkenankan Ustaz katanya. Terus sebaliknya, kalau saya berbuat jahat, semuanya kan perkenan Allah. Lalu kenapa Allah berikan aku untuk kekuatan untuk berbuat jahat? Sebenarnya ini masalahnya memakai otak. Karena kita diciptakan ini saja, begitu dihembuskan roh, kemudian dibikinkan tatanan kehidupan kita itu, ya kan, sampai akhir hayat. Lalu kalau begitu kenapa kita yang bertanggung jawab? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang diolah oleh akal. Nah, dalam kalimatnya la tus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak punya laporan pertanggungjawaban kepada kita. Yang mempunyai laporan pertanggungjawaban itu kita kepada Allah. Makanya dalam ilmu tauhid intinya gini, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Pikirkan sajalah apa yang diciptakan oleh Allah. Kamu makhluk-makhluk ini pikirkan apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan memikirkan pekerjaan Allah. Maksudnya wala tafakkaru fil khalqi, jangan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu memikirkan Allah itu. Karena kita akan melenceng, akal ini tidak akan mencapai itu. Itu di awal kalau dalam pelajaran ilmu tauhid begitu. Nah, orang selalu menggemborkan begini. Orang berilmu itu tinggi, tapi orang berakhlak itu kan paling tinggi, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang perbuatan itu diberikan ilham oleh Allah, tak tercapai oleh otak, walaupun mata hati juga sekalian. Tapi itu mungkin orang-orang tertentu. Contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Makanya itu ilmu penting, tapi lebih penting adalah akhlak. Tapi kadang-kadang apa yang diucapkan seperti ini tak berlaku dia ketika Allah melakukan sesuatu kepada seseorang. Nabi Khidir contohnya itu. Sekarang naik kapal, kapalnya dipinjam kepada orang yang memang mata pencariannya itu. Lalu Nabi Musa ikut Nabi Khidir, di tengah laut dibolongkan, tidak masuk akal, tidak juga masuk kepada hati. Tapi ini kenapa? Perintah Allah. Itu yang dikatakan min ladunka rahmah. Allah memberikan kepadanya hikmah yang tak tercapai oleh ini dan tak tercapai oleh ini. Kadang mungkin ada manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah yang kita tak mencapai dari ini dan ini. Tuh. Kalau itu contoh yang paling dekat seperti itu nih. Masuk kepada suatu desa, nampak dua anak yatim, ya kan? Nampak dua anak ini yang sedang remaja, lalu dibunuh. Masuk nggak dengan ini? Nggak ada masuk sama sekali. Nah, jadi makanya jangankan berpikir tentang keberadaan Allah itu sendiri, berpikir tentang apa yang diperintahkan oleh Allah aja, lalu kita masukkan juga ke mata hati, tidak cocok dia. Anak sedang remaja, sedang bangkit-bangkitnya, sampai umur balik, lalu dibunuh oleh Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa bertanya, apa yang kau lakukan ini? Syariat tak masuk,
akal tak masuk, ya kan? Ayo. Kadang ada di dunia ini yang diberikan oleh Allah yang tak masuk dengan dua-dua itu. Makanya sebenarnya tasawuf ini lebih kepada apa hikmah dari balik kejadian itu. Sekarang kita berpikir tentang wabah yang menimpa kita sekarang aja bingung kita sekarang. Nggak sanggup otak ini berpikir kenapa ini turun, ya kan? Apakah situ ada rekayasa? Semuanya pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan kita tak menemukan jawaban yang memang pasti. Kenapa? Allah berkehendak. Itu dia. Dengar belakang. Dengar ya, dengar. Oh, keluar jangan. Jadi persoalannya adalah farruhu wal akil wal mutasarrif bil badan. Jadi ruh kita, akal, ruh itu kan secara batin, akal, al mutasarrif yang kita lakukan dalam keseharian fil badan secara jasad, ini anggota tubuh kita ini melakukannya kan. Kemudian yansha'u min idrakat wal iradat, semuanya mempunyai kemauan dan semuanya mendapatkan pengetahuan dalam melakukan hal itu. Nah, oleh sebab itu seluruh ibadah yang kita lakukan itu harus dengan idrokat wal ma'rifat. Maksudnya idrokat itu kita mengetahui isi amal yang kita lakukan itu. Mungkin dari awal pelajaran, oh sholat itu begini, oh sholat itu begini, sholat begini, ya kan? Tetapi untuk seterusnya perlu kita pahami apa yang kita ucapkan dalam sholat itu. Memahami itu bukan berarti harus detail mengetahui artinya, tidak. Oh, di sujud ini apa sih yang kita baca? Kemudian kenapa di sujud terakhir itu kita dianjurkan untuk berdoa seperti ini? Lalu kenapa di tahiyat akhir itu kita melakukan hal yang seperti itu? Nah, itu memang harus ditambah pengetahuan itu. Kalau enggak, sholat kita tuh keberadaannya mulai kita balik dulu sampai sekarang ya begitu saja. Makanya dia tidak tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalau sholat itu tak kita ketahui keberadaannya dengan ruh, nah, dengan ruh nih, kalau jasad oke lah. Jasad itu sebenarnya pun bangun malam. Jadi kalau bangun malam itu tuh memang kalau dokter Zaidul dia bilang tuh hormon kita tuh kuat bangun itu. Makanya perlu ada gerakan. Jadi dari jam 2, 3 sampai jam 4 itu tuh hormon kita tuh kuat. Makanya kita disunnahkan untuk bertahajud. Nah, orang-orang yang berilmu dia harus hormon yang kuat ini dengan melakukan gerakan-gerakan sholat itulah yang paling bagus kata dokter Zaidul itu untuk menerapkan, untuk mengeluarkan hormon yang tadi memang bagus di tengah malam itu tadi. Nah, apa dia bilang? Yang paling berat, yang paling tak bagus itu adalah habis subuh tidur. Maka dibiarkan sampai subuh itu sampai syuruk. Setelah itu baru menjelang subuh itu memang Rasulullah selalu dia meletakkan ini menjelang qomat dia tidur sejenak. Tapi tidurnya Rasulullah itu tak sama dengan kita, ya kan? Yang penting menjelang subuh itu jangan sampai bergeser kita. Itu batal wuduknya tuh. Bergeser duduk kita itu untuk tidur, itu dia. Maka habis subuh itu sangat tak bagus untuk tidur. Selesaikan dulu sampai syuruk, baru kita tidur. Karena setelah subuh itu tubuh kita ini tidak berada pada posisi. Makanya orang banyak juga habis subuh itu kalau tidur tuh penyakit tuh banyak datang. Terutama penyakit malas yang pertama. Penyakit malas. Itu yang dikatakan oleh Dr. Zaidul ya. Saya buka apa pengetahuan dia. Nyambung juga. Memang kadang-kadang memang habis subuh tuh bikin setelah bangun itu ini lagi. Agak buntu dia. Lalu dikatakan wa ahwaluhu hiya allati yumayyizu bihil insan wal muridu fil mujahadat. Untuk mendapatkan kekuatan ruh dalam ibadah, kekuatan ruh yang dari dalam ini untuk ibadah, kemudian ini mengikut daripada kekuatan yang ada di dalam ini, di dalam hati kita ini, perlu mujahadat.
ada kemauan keras, ada daya juang, ya kan? Dia sepele. Memang yang sering dimisalkan pasti masalah sholat tahajud. Dia perlu perjuangan, karena memang iblis itu senang untuk orang-orang yang tak berjuang. Nah, perjuangan itu dikatakan juga bihal mujahadat wal murid, ada kemauan keras. Perjuangan itu harus dengan kemauan keras, kemauan tambah keras. Fa iza azamta fatawakkal Allah, itu dia. Kamu tuh punya kemauan keras untuk melakukan itu. Nah, Allah memberikan jalan kepada kita, kita mempunyai kemauan keras. Pertanyaan-pertanyaan tadi dikatakan inna hadainahu sabil. Itu dah jelas itu. Kami memberikan jalan kepada hamba-hambaku itu, sabila. Imma syakira, dia mau bersyukur itu dia berbuat baik. Wa imma kafura, itu dia berbuat jahat. Allah kasih. Sekarang mau orang nih pergi ke dukun, tukang santet, lalu dia ingin menyantet orang lain. Ada orang datang ke dukun, tukang santet, kemudian ingin menyantet orang lain. Kalau Allah tidak memberikan, jadi enggak? Enggak jadi. Jangan dikategorikan, kenapa Allah memberi? Berarti Allah menyuruh orang ini berbuat jahat. Jangan berpikir seperti itu. Itu kan otak kita. Allah kasih jalan semuanya. Iblis menggoda pun dikasih Allah jalan. Kan iblis mau langsung dimasukkan kategori yang diazab. Lalu kata iblis, anzirni, ya Allah berikan tangguh. Baik, aku berikan tangguh, kata Allah. Aku akan menggoda hamba-hambamu, kata Allah dalam kalimat itu. Tapi tak akan dapat hamba-hambaku yang soleh kamu goda. Silakan goda, karena kalian dengan hamba-hambaku yang masuk dalam godaanmu itu akan aku masukkan sama-sama ke dalam Jahannam. Makanya perlu murid. Jadi murid itu dalam bahasa Arab, arada yuridu muridan, kemauan keras, himmah, ada himmah. Kemudian dia ada yang dikatakan azamta, fa iza azamta, apabila kamu mempunyai kemauan keras untuk melakukan itu, kamu telah berjuang, tawakal Allah, karena hasil bukan kamu. Kita jangan langsung, oh hasilnya apa nih? Tidak, hasil itu Allah yang menentukan. Perjuangan kita ini yang dinilai. Lalu dari situ yunshi'u min idrakat, kemauan kamu itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirimu dalam mujahadatmu itu. Nah, baru dia nanti tanha anil fahsya wal munkar. Ibadah solatmu itu baru akan menjadikan melarang kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau banyak pertanyaan, kenapa orang ini masih sholat masih mungkar juga, pergi haji masih mungkar juga, begini kok masih mungkar juga? Ya kita pertanyakan ibadah kita sendiri gitu. Dan kita punya khilaf. Kekhilafan itu akan bisa tertutupi ala bizikrillah, ingat kepada Allah. Apalagi yang bisa mengingat Allah. Yang bisa mengingat Allah baca Al-Qur'an kita. Itu dia. Memang berkali-kali saya katakan, seorang mukmin itu rugi menghabiskan waktunya 24 jam tapi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang ia baca dalam sehari itu, walaupun satu ayat. Itu dia. Kemudian wa ibadatin labuda ayun syi'alahu an kulli mujahadah halin natijati tilkal mujahadah. Keutuhan ibadah itu tergantung kepada kemauan keras kita, perjuangan kita untuk melakukan mujahadah itu, untuk melakukan ibadah itu. Terutama dalam sholat ini dikatakan natijatul mujahadah imma antaku nau'un ibadah faturassihu wa tusiru maqaman lil murid. Jadi imma antakuna nau'un, jadi ini adalah sebentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah. Dia akan berbentuk hasilnya, ya kan? Hasilnya akan berbentuk. Solat yang baik akan membentuk hasilnya bagi seseorang itu kepada akhlak yang baik. Nah, tapi bukan berarti manusia ini dengan itu tidak ada salah. Tidak, dia tetap ada khilaf, ada salah. Tapi makanya begitu assalamualaikum, yang pertama apa? Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar.
Makanya kalau orang assalamualaikum, assalamualaikum buru gitu, pulang itu udah ada pertanyaan itu. Salat itu memang doa, tapi doa setelah min kulli duburis shalah, dari setiap setelah salat itu waktu yang paling makbul, waktu yang cukup, waktu-waktu yang makbul, dari waktu-waktu yang makbul yang diterima oleh Allah ketika kita berdoa. Jadi setiap habis salat itu memang doa. Doa itu walaupun hanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang terpenting kita lakukan. Imma an takuna ibadah wa turasiku tatsirun maqaman lil murid, imma alla takuna al ibadah. Dua saja, natijah itu dua saja. Orang ini begitu melakukan ibadah, dia punya hasil merubah dirinya, atau dia tidak punya hasil untuk itu. Dia punya hasil perubahan pada dirinya, atau dia punya hasil tidak berubah. Tergantung dari niat awalnya kepada ibadah dan perjuangannya itu. Wa inna ma takunu sifatun hasilah li nafsi min huznin aw nasyatin aw ghairu zalika bil maqamat. Dia akan mempunyai tingkatan-tingkatan sendiri di hadapan Allah. Itu deh. Orang yang baik itu makanya di sisi Allah itu mempunyai tingkatan manusia itu. Dan yang paling baik lagi itu hamba-hamba Allah yang di langit itu mendoakan dia, para malaikat itu mendoakan dia. Itu dia. Dari segala ibadah itulah, orang yang sering bersedekah, orang yang sering dalam memberikan pertolongan, orang yang sering, semua itu mendapat sesuatu sanjungan yang meletakkan dia dalam posisi tertentu di hadapan Allah. Nah, lalu wala yazalul muridu yataraqqa fi maqamin ila ayyantahi ila tauhidil wal ma'rifah allati hiyal ghayatul matlub lista'adah. Ada tiga anugerah, sebenarnya anugerah besar tapi sering dilupakan. Pertama, macam kita sekarang sama-sama duduk, ini kan sama-sama menuntut, bukan saya yang terpintar, tapi kita sama-sama menuntut. Menuntut ilmu ini sebenarnya susah, karena harus punya kemauan yang kuat. Apalagi kalau kita sekarang ini habis subuh, berapa banyak orang menuntut ilmu, pengetahuan ya kan? Dan banyak juga yang gagal. Gagal dalam arti kemauan itu tidak mencapai kepada harapan yang ia harap. Itu anugerah. Terutama yang dituntut itu ilmu syariah. Kalau ilmu pengetahuan yang lainnya ini kan sebenarnya tak ada beda ini ya, syariah, agama, dunia itu kan perlu dikawal juga. Nah, ada ilmu yang dia untuk menuntut menuntut pengetahuan yang akan membawa dia, yang dia anggap itu kemudahan dalam kehidupan dunia. Mulai dari ilmu yang lain lah, mulai dari ilmu apanya lah, ilmu tekniknya lah, segala macam semuanya itu kan untuk menunjang kehidupan, ya kan? Itu saja dia serius. Tapi untuk menuntut ilmu, yang ilmu ini ingin mendapatkan ridho Allah, sebenarnya semua itu sama semuanya kedudukannya ilmu ini, ya kan? Ilmu ini semuanya, ilmu ini pun ilmu pengetahuan biasa pun, orang di ilmu alam pun atau di ilmu biologi pun ujung-ujungnya nanti akan tunduk kepada Allah, karena dia mendapatkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tak tercapai dengan akalnya, ya kan? Ya, dalam ilmu kedokteran saja mungkin orang ketika meneliti itu ujungnya kepada Allah. Nah, kekuatan ini yang diberikan oleh Allah itu anugerah. Orang mau duduk, mau belajar, mau membaca Quran, membetulkan bacaan Quran itu anugerah. Cuma kita kadang-kadang kita lupakan. Anugerah besar ini. Karena iblis, itu dikatakan, iblis menggoda orang untuk tidak mau belajar ini, itu suatu prestasi bagi dia. Itu yang pertama ya, anugerah itu ya, dikatakan untuk mencapaikan tadi, untuk mencapai al-ghayah al-matlubah. Ghayah itu capaian yang tertinggi, ya kan, dari kehidupan yang kita lakukan itu, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin nampaknya sepele, tapi dalam kehidupan sering menjadi masalah. Ilmu yang sudah kita tuntut,
lalu kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari, lalu kita bertahan dengan kesatuan ilmu yang kita tuntut itu. Susah atau mudah? Makanya orang waktu belajar begini dalam akuntan, kok waktu menjalankan proyek kok beda. Orang dalam ilmu bangunan seperti ini, begitu dalam praktek membangunnya berbeda. Apa yang salah? Hawa nafsu kah? Atau memang kehidupan dunia itu yang akan menimpanya? Kok hitungannya berbeda? Itu baru itu. Apalagi yang sifatnya hukum syariah. Jangan sampai merubah hukum ketika situasi yang kita anggap tidak menguntungkan kita. Jadi menuntut ilmu itu saja, kemudian kita bisa menuntut ilmu, itu sudah anugerah besar oleh Allah. Yang kedua, anugerah yang kedua itu adalah menerapkan pengetahuan ataupun ilmu yang kita tuntut itu dalam kehidupan keseharian. Kenapa kadang-kadang ya kan ketika orang menanya hukum syariah, kemudian karena tidak beruntung bagi yang ditanya ini, lalu dirubahnya hukum itu. Berat kan? Dan iblis itu masuknya di situ, menang dia. Tadi menghalangi orang untuk menuntut ilmu. Yang kedua, melarang orang untuk menerapkan ilmu yang dia tuntut dalam kehidupan keseharian. Berat. Sangat berat memang itu, hal-hal yang seperti itu tuh. Sangat berat. Makanya tadi dua hal ini akan bergabung ini. Sudah kita tuntut, lalu bagaimana kita menerapkan? Benar atau tidak? Ini semuanya pakai LPJ di akhirat, laporan pertanggungjawaban kepada Allah. Ya, itu tadi. Jadi jangan apa yang dituntut dengan apa yang dijalankan, jangan bermain. Kenapa ini bisa begini rusak? Karena memang tidak diterapkan secara hitung-hitungan yang benar. Itu secara ilmu dunia. Kenapa dia bisa mengambil ini? Karena hawa nafsunya lebih besar. Karena dia gunakan akal dan hawa nafsu. Kalau aku bilang begini, nanti aku tidak dekat dengan penguasa ini, karena ini akan bertentangan dengan program. Tapi sebenarnya dia harus menyampaikan. Kita sampaikan yang benar, walaupun mungkin kita juga melakukannya tuh belum sepenuhnya, kan? Ya macam inilah. Saat ada dalil gini ini 9 hari, berarti 9 hari lebih sedikit ya kan, setelah sampai habis sholat Idul Adha, itu kan disunahkan puasa. Terangkan yang benar. Tapi jangan karena kita tak melakukan, oh itu tidak ada dalil itu. Ini celaka deh. Ya kan? Orang dah benar mendapatkan ilmu, luruskan lagi ilmu itu. Jangan sampai kita tak bisa melakukan lalu kita tiadakan hukum itu. Ini dari agama ya. Lalu untuk kepentingan hidup kita, lalu kita salahkan hukum ini. Ini kan berat nih. Ini anugerah ini. Orang yang bisa melakukan apa yang ia tuntut dalam kehidupan keseharian, itu anugerah besar. Dua ya. Yang ketiga, ini tadi nih, dari dua ini kan ada maksiat yang dilakukan. Menuntut itu dihalang-halangi, akhirnya tak jadi. Kemudian ketika mempunyai ilmu, tak bisa dia tahu itu salah, tapi dia terapkan juga. Karena dia bertentangan dengan hukum ilmu yang dia tuntut. Yang ketiga, anugerah yang terbesar tuh Allah memberikan kekuatan kepada kita meninggalkan maksiat. Yang dulu sudahlah, hari ini kita ditunjukkan oleh Allah, jangan dimulai lagi yang lama. Karena itu anugerah. Anugerah besar Allah kepada kita meninggalkan maksiat yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Jangan dibuat lagi. Karena di dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah menjelaskan orang-orang, dalam artinya saja, orang-orang yang meninggalkan maksiat itu akan Allah berikan kekayaan dalam hidupnya daripada yang tidak ketahui. Kemudian Allah angkat, ya, Allah berikan dia ketenangan ya, dalam kehidupannya dari sesuatu yang dia tidak tahu. Lalu Allah berikan ia penjaga yang ia tidak tahu. Sekarang dalam kehidupan aja lah, semua orang ingin mempunyai kekayaan. Tapi kekayaan orang yang meninggal maksiat ini tidak nampak.
bisa juga yang nampak. Itu tak tahu apa namanya dalam riwayat Baihaqi itu seperti itu. Riwayat hadis riwayat Baihaqi. Lalu Allah berikan tentara-tentara penjaganya. Yang itu kadang tidak tampak. Jadi jangan remehkan orang gitu kan. Saya tak tahu juga kejadian kemarin kan di Masjid Al-Falah banyak yang nanya, Ustaz kok pisaunya bengkok, wiridnya apa? Saya tak tahu juga. Itu bisa jadi kena pisaunya juga memang mungkin hawa-hawa gitu, atau memang karena memang orang menjaga orang. Para imam-imam itu kan hafal Quran, kalaupun tak seluruhnya kan sebagiannya. Allah kan juga tak memperkenankan sembarangan, ya kan? Tuh. Maksud saya Allah mengirimkan tentara-tentaranya. Jadi perlu juga kita beri kabar yang Allah mengirimkan tentara-tentaranya karena orang ini melakukan sesuatu yang berjalan dalam hukum Allah gitu. Tidak boleh kita remehkan sembarangan itu. Maksudnya tidak boleh kita remehkan sembarangan. Karena memang Allah jaga. Itu anugerahnya, ya kan? Anugerah tadi pertama Allah berikan kita kekuatan untuk menuntut ilmu. Kedua, Allah berikan kekuatan untuk menerapkan hasil tuntutan ilmu kita itu dalam kehidupan keseharian. Ya kan? Kalau timbangan tuh begini itu betul, jangan lagi dirubah-rubah. Kalau sekarang kan orang-orang kalau berdagang gitu kan, saya juga sering ditanya, Ustaz kami punya kolam, sudah itu kami jual ikan. Menurut perkiraan kami sekian ton, tapi setelah dibeli sama orang kok kurang. Timbangan ini kan banyak masalah ya. Kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu ya kan, menimbang itu di tengah-tengah malam ya kan, atau menimbang di tengah-tengah senja yang agak kabur-kabur. Itulah akal ini digunakan untuk menerapkan sesuatu yang tadi dia sudah belajar tapi dia tidak ingin jujur untuk melakukan itu. Itu sudah lari dari anugerah Allah itu. Nah, yang terakhir itu tadi Allah berikan anugerah terbesar, kita meninggalkan maksiat. Itu sudah paling bagus. Jangan diulang lagi. Dan Allah itu tadi berikan ketenangan, berikan tentara, berikan tempat yang mulia di sisi Allah. Itu tidak nampak oleh manusia. Tapi mungkin dengan adanya suatu kejadian baru nampak. Oh, orang ini bukan ini kan gitu. Itu hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikir dalam otak kita. Nah, lalu dikatakan sampai kapan? La yazalul muridu liyataraqqa. Orang-orang yang berkehendak untuk mendapatkan ridha Allah ini akan meningkat dengan ibadah-ibadah yang lakukan. Ibadah ini jangan dianggap sholat dan baca Al-Quran saja, tidak. Keseharian dia berbuat baik kepada orang itu juga ibadah yang ia lakukan. Ia meningkat, ya taraqqa. Lalu dikatakan sampai kepada suatu tempat ayantahi ila tauhid, betul-betul ketauhidannya itu dan mengetahui keberadaan Allah itu secara benar, ma'rifatullah, sehingga dia tidak lagi mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hasil dari ibadah tadi. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Al-Quran itu mengawal secara paham tak paham, bacaan kita itu akan mengawal kita dalam keseharian. Itu yang terpenting. Makanya wal Quran al-fajr. Quran setelah salat subuh itu paling baik. Apalagi nanti salat witirnya udah selesai, masih ada 15 menit baca Quran menjelang subuh. Kita memang kurang mentradisi. Coba kita pergi ke Masjidil Haram tuh. Setiap orang duduk orang baca Quran kan. Memang di negara-negara seperti Mesir, Arab, itu memang antara jarak menjelang subuh tuh orang datang kemudian baca Quran dia. Kita kurang mentradisi. Kadang-kadang Quran ini bagus saja semuanya nih. Nggak, dari awal diletakkan cantik semua Quran. Itu tanda tak dibaca. Nanti kalau pulang ke rumah ada pula khusus tempat Quran kan. Ini waktu ayah ibumu pergi ke ke Mekah dapat hadiah ini. Kita tengok Quran tuh bersih semua. Ada saya dapat kemarin cerita di WA begini. Suatu hari ada seorang ustadz datang. Ustadz nih. Ustadz itu datang ke rumah seseorang. Jadi waktu di ruang tamu itu seorang suami dan istri ini dia meletakkan uang 5 juta kalau ceritanya itu di atas meja itu. Jadi waktu mereka berbicara-bicara tuh ada air yang akan tumpah.
Jadi ketika orang nih tidak melihat itu, sang ustadz ini mengambillah Al-Quran itu diambillah yang takut basah uang tadi itu, ditaruhlah di dalam Al-Quran itu, diselipkan, ya kan? Begitu ustadznya pulang, kedua orang ini mencarilah uang ini, tidak ada. Dan dia berpikir seharian, tak ada satupun yang datang kecuali ustadz ini. Mulai, tapi tak berani mengungkapkan, tapi dalam hati mereka tertuduhlah. Semenjak uang itu hilang, pengajian-pengajian yang dilakukan ustadz ini tidak mau lagi dia ikut. Ini percuma aja kita ngaji, dia yang mencuri uangnya gitu. Akhirnya suatu hari tidak bisa ngelak lagi, sang istri ini entah pergi kemana, jumpa dengan ustadz nih. Akhirnya berceritalah masalah itu. Lalu si ustadz ini mengatakan, lupa saya mengatakan waktu itu, waktu mau pulang, bahwa uang yang diletak di atas meja itu saya selipkan di Al-Quran. Itu sudah berjalan 3 bulan. Berarti apa hikmahnya? Selama 3 bulan itu tak ada suami istri ini baca Al-Quran itu. Dosa pertama menuduh ustadz sudah tidak mencurinya. Dosa keduanya dia tak pernah baca Quran. Jangan kita sampai lemari yang bagus kita belikan untuk meletakkan Al-Quran, tapi Al-Quran itu tak pernah disentuh. Cuma hanya bangga, ini waktu saya pergi umroh, ini waktu saya pergi haji, tak pernah kita buka. Akhirnya suuzan itu panjang, dosa banyak, Al-Quran pun tak terbaca. Tapi bagus juga cerita itu, maksudnya hikmah itu kan ceritanya, ada hikmahnya di balik itu kan. Dia tak sengaja karena yang dekat itu untuk menyimpannya Al-Quran, diselipkannya di Al-Quran. Jadi kalau orang ini setiap hari baca Al-Quran, pasti dia tidak akan tertuduh, ya kan. Dia buka Quran dapat, oh ini uangnya gitu. Seperti itulah kira-kira dalam ceritanya. Makanya wa yuwasilu Ibnu Khaldun al-hadis anil kashfi wal itlaq fayaqulu summa inna hadzal mujahadah wal khulu wal zikri yattabi'uha ghaliban kasbul hijabil hissi wal itlaq. Jadi dikatakan begini, yuwasilu Ibnu Khaldun menyatakan, summa inna hazihil mujahadah, perjuangan tadi untuk mencapai pengetahuan kita dan hati kita ini kepada Allah tadi, ya kan? Wal khulu perlu dengan kesendirian. Makanya para ulama sepakat mengarahkan kesendirian itu, kalaupun tak pergi bersuluk-suluk, malam. Nggak ada lagi tahajud, itulah malam. Kalau yang tambahan yang lain itu lain lah ya. Mungkin di malam itu ada, kalau malam Jumat mungkin tambah sholat hajat, tambah sholat taubah, itu udah. Yang penting tahajud itu. Makanya anna zikri wal khulwah yattabi'uhal ghaliban kasbul hijabil hissi. Hati tadi itu yang tertutup, itu terbukanya dengan khulwah itu. Hati tadi yang tertutup itu terbukanya di hadapan Allah itu, muka syafahnya itu, kesendiriannya itu. Maka kalau paling hebat lagi kalau suami istri bisa berjamaah malam, bagus lagi. Karena berdua yang berdoa kan. Mintalah situ anak itu seperti apa, mau ini baik, minta semuanya, curhat, ya kan? Curhatnya jangan selalu di Facebook dengan di WA, ke Allah aja. Karena Allah yang lebih mengetahui semuanya itu. Lalu wal itla' ala awalim min amrillah laisa li sahibil hissi idrakan syai'in minha waddauhu min tilkal awalim. Alam gaib ini kan beda. Dia tak tercapai dengan ini. Dia dengan hissi, rasa, zauq. Ketika zikir itu banyak, kemudian kita dalam kesendirian, itu kan harus menahan ngantuk, menahan kemalasan, ya. Ini yang bisa menyambung kepada Allah. Begitu Allah mukasyafah, membuka itu, ada hal yang tersendiri diberikan oleh Allah, ketenangan. Makanya begini, orang sekaya apapun kesenangan bisa dia beli, tapi ketenangan belum tentu. Makanya ketenangan itu anugerah terbesar Allah kepada makhluk. Kalau kesenangan bisa, kita punya duit, rekreasi kesana kemari, beli semuanya bisa. Itu kesenangan. Tapi ketenangan tuh nggak bisa dibeli.
Rasakanlah itu, coba rasakan dalam kehidupan. Bisa nggak kita beli ketenangan tuh? Nggak bisa. Bukan berarti orang yang punya harta yang banyak itu bisa tenang, belum tentu. Orang yang punya ilmu banyak itu bisa tenang, belum tentu. Jika ilmu itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, masalah. Ya kan? Atau menggunakan ilmu itu untuk menjual. Menjual, membeli dengan harga yang murah, menjual ayat-ayat Allah dengan murah, membeli dunia dengan ayat-ayat itu. Bahaya lagi. Lebih berbahaya lagi. Wa sababu hadzal kasbu anna ruh idza raja'a 'anil hissi zahir ilal batin dha'ufat ahwalul hiss. Jadi anna ruh idza raja'a, ruhul kita ini yang berada di dalam jiwa kita ini, 'anil hissi, rasa yang kita rasakan dalam salat itu jangan hanya rasa badani aja. Maksudnya salat ini kan rasanya cuma rasa secara jasad kan. Nah, itu harus juga melalui al-hissi, dzauq, yang ada rasa di dalam ini. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada Allah itu betul-betul memang kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu yang akan lebih bisa memberikan ketenangan dalam hati. Lalu ilal batini dha'ufat ahwalul hissi wa quwwat ahwalur ruh. Ibadah itu akan menguatkan ruh. Ya kan? Makanya santapan rohani. Ya. Kalau jasmaninya udah jelas. Habis ngaji ini kita rohani makan lontong, jelas. Minum itu jelas. Tapi yang rohaninya itu dengan ibadah tadi itu. Jadi ahwal, keadaan-keadaan hissi ini akan menguatkan keadaan ruhi. Ruh kita ini kuat. Sekarang apa yang menjadikan orang ini kuat untuk ke suatu tempat itu? Karena berada pada niat ini. Itu dia dikatakan. Lalu ghaliba sultanuhu wa tajaddudu nashwatul a'ana zalika zikr. Dan Allah tidak akan pernah lupa dengan orang-orang yang bermujahadah seperti ini. Allah tidak akan pernah lupa kepada hamba-hambanya yang berjuang untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah kasih jalan. Yang tadi maksiat aja dikasih jalan, apalagi ini gitu. Bukan berarti Allah bermaksiat. Allah tergantung makhluknya mau memilih kemana. Allah ingin menjadikan orang ini baik, semuanya pun akan jadi baik. Tapi Allah tidak mau itu, harus ada perjuangan. Makanya diberi tangguh kepada iblis untuk menggoda. Karena itu ada perjuangannya untuk mencapai itu. Wa huwa ainul idrak fata'aradu hina izin al-muhabbah rubbaniyah. Begitu sampai ada rubbaniyahnya. Jadi orang yang mencapai itu adalah memang ada keberadaan rubbaniyahnya. Ketuhanan itu, Rabbunnya itu betul-betul berada, ya kan? Ada beda dalam doa. Kalau Allahumma itu, makanya di Al-Qur'an itu tidak Allahumma ghfirli kan, Rabbighfirli kan. Rabbun itu lebih kepada kedekatan. Kalau Allahumma ini masih dalam ya Allah. Memang dalam kalimat Rabbun ini ya Rabb juga artinya. Tetapi Rabbun ini lebih dekat dan ingin meminta lebih cepat. Kalau Allahumma ini masih dalam ada angka yang menjarak. Tapi kalau yang ini, kalau yang Rabbun ini itu lebih mendekat. Makanya Rabbighfirli. Asalnya itu cuma kita selalu di dalam sholat memakai Allahumma ghfirli ya. Rabbun itu lebih mendekatkan. Rabbighfirli warhamni. Makanya ketika Nabi Sulaiman juga Rabbi auzi'ni kan. Enggak Allahumma di situ. Rabbi auzi'ni an ashkura. Dia ingin cepat mendapatkan anugerah itu untuk dapat mensyukuri. Ketika Nabi Ibrahim juga berdoa. Nah, kalau Nabi Sulaiman untuk mensyukuri, kalau Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zuriyati. Ya Allah, cepatkanlah itu, cepat Rabbi ja'alni, jadikanlah aku dan anak cucu, jadikanlah aku muqimas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa min zuriyati, dan anak keturunanku. Baca itu terus setiap salat paling tidak 3 kali supaya keturunan kita itu memang orang-orang yang mendirikan sholat. Bahkan
Syekh Utsaimin mengatakan Rabbana hablana itu baca 3 kali paling kurang setiap habis sholat. Supaya memang hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama, tambah rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyat. Kan sering kita mengeluh, kenapa anak saya malah sholat Ustaz ini? Baca itu. Baca itu. Kalau perlu dia tidur itu masuk ke kamarnya itu bacakan mu'awizatain, bacakan itu usapkan ke kepalanya itu. Kita kan jarang seperti itu, hanya pandai marah saja. Doa-doa itu perlu diembuskan ke tangan, usapkan ke kepalanya, ya kan? Minta kepada Allah. Kita nggak pernah minta supaya anak keturunan kita tetap mendirikan sholat, lalu kita mengeluh. Kan ini persoalan-persoalan kehidupan yang selalu dikatakan. Fa innahu kal ghidha'i litanmiyatir ruh. Pada tajaddudu nisbatun a'ani wa zalika dzikru fa innahul ghidha. Ibadah itu makanan untuk ruh. Bacaan Quran itu makanan untuk rohani kita. Nah, fa innahu kal ghidha litanmiyatir ruh. Dia adalah ibadah-ibadah baca Al-Quran, perbuatan baik kita itu adalah ghidha, makanan, litanmiyah, untuk mengembangkan keberadaan ruh ini. Tanmiyah, numu, hidup, tumbuh, itu kan, numu itu. Kalau ada nanti bangkut taimiyah, itu apa namanya, bank yang dalam arti pengembangan. Tanmiyatur ruh wala yazulu fi numuwin wa tazayud. Ibadah yang kita lakukan itulah yang akan tazayud, menambah kepada perkembangan ruhiyah kita ini. Tuh. Wa yusiru syuhudan ba'da an kana ilman wa yakshifu hijabal hissi wa yutammimu wujudun nafsi allazi laha min zatiha wa yutammim wujudun nafsi, ruhi kita ini untuk mencapai zatillah. Kita tidak akan tahu zat Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu yang diharapkan di akhir itu, bahwa kebahagiaan yang paling besar bagi orang-orang mukmin bagaimana ia dapat melihat Rabb-nya di hari akhir nanti. Makanya di situ pun berbeda pendapat. Apakah bisa melihat dengan mata kepala sendiri? Apa memang keberadaan seperti apa? Ya seperti itu. Sama dengan berdebatnya ini ketika manusia mati, diambil ruhnya lalu dimasukkan dalam kubur, kemudian malaikat datang, ini manusia ini yang manusia yang dalam kubur ini yang diazab ruhnya saja atau jasadnya saja. Kalau Mu'tazilah mengatakan jasad bidunir ruh, karena ruh itu suci. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan manusia terdiri dari 2, ada ruh, ada jasad. Kalau jasad saja dia mayat, kalau ruh saja dia hantu gitu. Kan gaib dia. Dia dinamakan manusia ada karena ruh dan jasad. Maka yang diazab itu ruh dan jasad. Baru dia berbentuk manusia. Sama dengan ketika pertanyaan, apakah Rasulullah itu Mi'raj itu, Isra Mi'raj itu ruh dan jasad? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya namanya juga dalam subhanallazi asra bi abdihi. Abdun, hamba itu pasti ruh dan jasad. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Kalau dengan akal enggak masuk akal dia. Naik motor Honda atau Yamaha lari 120 lebih misalnya, itu udah seperti apa badan kita. Sekarang perjalanan yang 3 bulan dari Mekah ke Palestina disentuh tidak sampai 1 malam. Sekencang apa buruk itu? Bagaimana Rasulullah itu? Itu kalau dengan akal. Dan itu naik pula ke langit, ya kan? Mi'raj. Seperti apa bentuknya ini? Makanya ada yang mengatakan itu yang Isra Mi'raj itu cuma ruh saja. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, ada hal-hal yang kadang-kadang ini tak berfungsi. Kita rasa pun kan ini, iya juga ya, naik motor sih ya, macam mau tanggal ya, macam reklame si Komeng Yamaha itu kan putus semua badannya kan apa kan. Sekarang ini perjalanan 3 bulan ditempuh dengan tak sampai 1 malam kan. Ke Palestina, Masjidil Aqsa, langsung ke Mi'raj, ke Sidratul Muntaha. Ruh atau jasad?
Maka kalau tak sampai dia kata ruh, itu ruh saja. Tapi Allah menyatakan subhanallazi asra bi abdihi. Siapa abdun? Siapa hamba itu? Hamba itu mesti ruh dan jasad. Begitu juga kalau Mu'tazilah mengatakan orang-orang yang di dalam kubur itu adalah nanti yang diazab adalah jasad saja, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat tidak, ruh dan jasad dikembalikan ketika dipanggil itu. Karena waktu dia melakukan maksiat itu juga ruh dan jasad. Itu. Ada juga nanti banyak lah itu. Ada hal-hal yang memang di dalam dunia ini tak sampai. Gitu ya. Tapi kita udah sampai di akhir. Sikit lagi. Memang satu lembar, satu kali pertemuan satu lembar tak sampai, satu halaman tak sampai. Kemudian dikatakan wa huwa ainul idrak fa yata'aradu hina izin lil muhabah rubbaniyah wal ulum rubbaniyah wal umul dunyawiyah wal fathul ilahi wa taqtaribu zatihi fi tahaqquqi haqiqati fil ufqil a'la. Ini goyahnya, capaian yang dicapai oleh orang-orang yang memang menyendiri untuk mendapatkan keberadaan Allah itu. Wa huwa ainul idrak. Ada dua mata yang di kepala. Orang buta itu masih bisa menghafal Al-Quran. Bahkan kami dulu kalau sekolah di banyak pula yang buta nih lagi yang hafiz 30 juz daripada orang yang menyelang nih. Ya. Guru kami hadis di Al-Azhar itu buta. Dia ngarang buku, yang nulis itu orang lain. Dia minta terangkan sama orang ini. Begitu dia mengajar, jangankan halaman, baris yang ada di ini buka buku kalian halaman sekian, baris sekian bunyinya ini. Awak yang sudah begini pening mencarinya kan? Apa yang terbuka? Mata hati. Jadi dua mata. Nah, yang dikatakan huwa ainul idrak. Ainul idrak itu dari mata hati. Ada pengetahuan dia tentang keberadaan Allah ini yang mengawasi perbuatan dia. Dia tetap melakukan, Allah itu pengawas yang paling tertinggi. Maka dia tidak mau menyelewengkan ilmunya tadi. Karena menyelewengkan ilmunya tadi itu adalah maksiat. Padahal Allah telah memberikan kepadanya anugerah terbesar meninggalkan maksiat. Lalu hazal kasbu kasiran ma yu'aridu li ahlil mujahadah. Kadang-kadang pengetahuan yang kita dapat dari mata hati kita ini, karena banyaknya ibadah ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh otak dan mata yang ada di kepala. Masalah rezeki sajalah. Allah bagikan sesuatu daripada yang tidak diketahui. Akhirnya wa kadzalika yudrikuna kasaran minal waqi'ati qabla wuqu'iha yatasarrafuna bihim. Ada orang-orang tertentu yang memberikan nasihat sebelum terjadinya masalah. Jangan. Dia mengetahui, diberikan oleh Allah idrak. Allah berikan dia semacam ilham untuk mengetahui sesuatu yang tak terjadi, tapi dia tidak akan menyampaikan kepada orang. Jangan. Menurut apa saya itu biasa saja. Kita kan hanya memberikan, tidak memastikan kejadian ke depan. Bukan dalam ramalan. Kalau ramalan itu macam bintang-bintang itu, bintang lahir bulan ini bintangnya orang begini, itu hanya berdasarkan pengalaman saja. Dan psikolog itu kan biasanya kan berdasarkan pengalaman banyak. Orang seperti ini, orang seperti ini, pengaduan seperti ini masalahnya ini. Saking banyaknya masalah itu, akhirnya kita tahu kan psikis orang. Kalau ini enggak, Allah langsung yang memberikan. Ada satu pengetahuan yang diberikan Allah yang tidak diketahui oleh orang. Makanya wa yatasarrafuna bihimamihim wa quwa nufusihim fil mawjudat tusiru tawaan li iradatillah. Dia tunduk dan taat atas iradah Allah. Dan Allah yang memberikan ilham kepadanya. Untuk kita-kita ini ilham. Kalau para nabi itu mukjizat. Kalau para wali itu yang dikatakan karomah. Nah, orang-orang tertentu pun dalam hidup ini diberikan oleh ilham untuk mengetahui sesuatu. Tapi bukan dia orang-orang begini ini dia tawadu, dia tidak memastikan kejadian itu, tapi dia memberikan warning, memberikan peringatan kepada orang yang melakukan ini seperti ini. Nah, ibadah yang kita lakukan itu al-hissu itu untuk melatih ini dalam menjalankan hidup. Karena
Ujungnya di sini dikatakan al-maut. Kematian itu tak pernah kita tahu kapan akan datang. Makanya persiapan untuk itulah untuk melatih diri kita ini dalam menghadapi sesuatu yang tidak tahu, tapi ia adalah yang pasti. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dan Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Dan sekali lagi bulan Zulhijjah ini 10 hari pertama ini adalah hari yang paling bagus untuk kita berbuat baik, apapun perbuatan baik kita, terutama puasa. Tapi Fajrian saya sendiri tidak sanggup, belum berpuasa. Puasa itu dari tanggal 1 Zulhijjah kemarin sampai nanti 9 dan puasa. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan anugerah yang besar tadi, paling tidak yang 3 diberikan pada kita, dan kita sanggup untuk bertemu dengan Allah dan kapan saja. Karena tadi kematian tidak tahu kapan saja, dan itu adalah yang pasti, satu-satunya yang pasti dalam kehidupan dunia. Kita bacakan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sekali lagi kita bacakan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dari segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.